Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sahabat kaum salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi di channel kaum salim 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita menjadi wasilah kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku semuanya, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang di surah Al-Baqarah ya, ayat 142. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qulillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah, Muhammad milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, sahabatku semuanya, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan untuk orang-orang yang kurang akal. Kurang akal itu otomatis pikirannya kurang dipergunakan ya di jalan yang Allah ridho ya, sahabatku semuanya ya. Di antara manusia, jadi kita yang disuruh oleh Allah, kita yaitu manusia, akan berkata ya, apakah yang memalingkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah, Muhammad milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Sahabatku semuanya ya, di dunia ini itu punya Allah. Karena Dialah yang menciptakan, mau barat, timur ya, semuanya itu punya Allah. Nah, sahabatku semuanya, asbabun nuzul turunnya surah Al-Baqarah ayat 142 ini yaitu orang-orang bodoh berkata ya, apakah yang memalingkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Allah lalu menurunkan ayat ini sebagai jawaban tentang perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis kembali ke Masjidil Haram. Nah, itu ya. Yang tadinya kiblat kita itu ketika kita melaksanakan sholat, tadinya kita berkiblat ke ini ya, ke Baitul Maqdis ya. Asalnya ke Baitul Maqdis ya. Dan sekarang Allah menyuruh kita ketika kita sholat menghadapnya ke Baitul Haram ya, atau ke Masjidil Haram ya. Itu sahabatku semuanya. Nah, banyak orang yang ketika Allah perintahkan tersebut jadi membangkang ya. Kenapa yang tadinya ke
Baitul Maqdis kok sekarang ke Masjidil Haram. Padahal itu semuanya perintah Allah ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang akalnya tidak sehat ya, otomatis akan bertanya-tanya dan mengapa dan membangkang juga ya. Nah, itu sahabatku semuanya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, timur dan barat itu punya Allah semuanya, hak Allah. Mau kemana berkiblat ya, itu perintah Allah. Itu hak Allah dan itu juga perintah Allah. Nah itu ya sahabatku semuanya yang menjadikan orang-orang yang kurang akal sehat membangkang. Tapi orang-orang yang akalnya sehat, yaitu semua perintah Allah. Kita harus sami'na wa ata'na ya, mendengar dan taat ya sahabat. Itu ya. Kenapa ketika Allah memerintahkan tersebut banyak orang-orang yang membangkang karena itu akalnya kurang sehat ya, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Akalnya itu kurang sehat ya. Makanya kita sebagai manusia harus mau ya, ketika kita mengaku beragama Islam ya. Islam itu artinya menyelamatkan ya, menyelamatkan. Kenapa tidak mau diatur oleh hukum Islam? Karena sahabatku semuanya, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan jika manusia dan alam semesta membacanya, tadabur, dan tentunya kita membacanya, artinya dibaca, dan semuanya itu adalah kebenaran yang harus kita taati ya, yang harus kita taati, yang harus kita imani. Karena insya Allah dengan kita membaca Al-Quran dan kita taat kepada aturan Al-Quran, insya Allah akan menjadi wasilah dan syafaat untuk kita, penolong. Dalam artian penolong itu adalah ketika kita dalam keadaan yang tidak baik, dengan datangnya Al-Quran kita ditolong supaya menjadi orang-orang yang berakhlak baik ya. Itu sahabatku semuanya. Dan keistimewaan Al-Quran ini sahabatku semuanya ya, Al-Quran diturunkan di bulan, yaitu bulan itu menjadi berkah, yaitu di bulan suci Ramadan. Al-Quran turun di bulan tersebut, berkahlah di bulan tersebut. Dan sahabatku semuanya, ketika suatu malam Al-Quran turun di malam itu, menjadi malam itu berkah sahabatku semuanya, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran diturunkan kepada manusia, yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut menjadi mulia. Itulah sahabatku semuanya, keistimewaan Al-Quran, yang tentunya kita sebagai makhluk Allah kurang memahami, kurang membaca Al-Quran. Padahal ketika Al-Quran itu selalu dibaca, orang tersebut akan menjadi berkah, baik. Dan Al-Quran menjadi syafaat untuk si pembacanya, kelak di hari kiamat akan berwujud dan akan mensyafaati orang-orang yang selalu membaca Al-Quran di dunia ini. Dan kelak juga di alam barzah, Al-Quran akan menjadi penolong juga dan akan memberikan cahaya di dalam alam kubur, alam barzah yang begitu gelapnya. Ketika orang tersebut selalu membaca Al-Quran, Al-Quran akan memberikan cahaya di dalam kubur. Itu sahabatku semuanya, keistimewaan dari Al-Quran. Sahabatku semuanya, yuk kita buka lagi Al-Qurannya, kita baca, kita bersahabat dengan Al-Quran ya. Kita bersahabat dengan Al-Quran karena Al-Quran menjadi obat untuk lahir batin kita. Al-Quran adalah syifa
obat untuk akal yang kurang sehat, hati yang kurang sehat, dan anggota badan yang kurang sehat. Karena sahabatku semuanya, sumber dari penyakit adalah dari hati kita yang kotor dan pikiran kita yang kotor juga. Kalau kita sering membaca Al-Quran, semuanya akan dikasih mutmainnah, yaitu hati atau jiwa yang tenang. Karena dengan membaca Al-Quran, hati kita, pikiran kita akan menjadi tenang dan akan memberikan cahaya kepada si pembacanya dan petunjuk untuk jalan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku semuanya, tiap hari kita harus membaca Al-Quran, tadabbur sahabatku ya, dan juga kita harus mau melaksanakan apa yang sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Dan di sisi Allah, orang-orang yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi bisa mengamalkannya, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.